Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Hafidh Alfian dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah tugas yang telah saya buat, yaitu sebuah aplikasi berbasis web dan juga normalisasi dan juga IRD-nya. Ya, di sini adalah aplikasi berbasis web yang telah saya buat, yaitu di sini ada biodata dan juga ada pendidikan dan juga ada pengalaman, ada keahlian dan publikasi. Saya akan menunjukkan IRD-nya. Ya, jadi ini adalah sebuah IRD yang telah saya buat dari aplikasi berbasis web yang telah saya buat. Nah, jadi IRD-nya itu seperti ini, dan sebelum kita masuk ke IRD yang telah saya buat, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu IRD. IRD adalah Entity Relationship Diagram. Nah, ini adalah diagram yang mempresentasikan hubungan antara entitas dalam suatu sistem informasi. IRD digunakan untuk pemodelan struktur data secara visual yang mempermudah pemahaman bagaimana data saling terkait. Itu adalah sebuah IRD. Nah, jadi di dalam IRD yang telah saya buat, ini itu terdapat sebuah user. User ini uh, menyimpan informasi login si pengguna. Nah, si user ini adalah salah satu entitas. Jadi si user ini adalah salah satu entitas yang memiliki atribut. Yang pertama ada user ID, username, password, dan email. Dan si user ID ini adalah sebuah primary key-nya. User memiliki hubungan relasi dengan biodata. Nah, biodata memiliki atribut, yaitu ada user ID, ada name, ada nama, agama, tanggal lahir, dan tempat rumah. Nah, si biodata ini memiliki sebuah atribut yang sama seperti user, dan ini disebutnya adalah foreign key ya. Jadi ini FK dan ini adalah PK-nya. Di sini adalah primary key-nya dan ini adalah FK-nya. Nah, user ini memiliki hubungan one to one ke biodata. Lalu selanjutnya di sini user juga memiliki hubungan one to many pada pendidikan. Nah, di pendidikan terdapat juga atribut sebuah edu ID, user ID, institusi, jurusan, tahun mulai, dan tahun selesai. Nah, di pendidikan ini dia memiliki primary key, yaitu edu underscore ID, dan dia juga memiliki FK yang sama seperti biodata, yaitu user underscore ID. Dan selanjutnya juga di sini user memiliki hubungan juga dengan pengalaman. Dan hubungan relasi dia yaitu adalah one to many. Dan pengalaman memiliki sebuah atribut, yaitu adalah XP underscore ID, user underscore ID, nama perusahaan, jabatan, tahun mulai, tahun selesai. Nah, di dalam pengalaman ini dia memiliki di dalam atribut ya, dia memiliki primary key, yaitu XP underscore ID, dan juga memiliki foreign key yang sama seperti yang lainnya, yaitu adalah user underscore ID. Lalu selanjutnya, si user juga memiliki hubungan relasi dengan pengalaman. Dan hubungan itu yaitu adalah one to many. Jadi dia, si user ini bisa membuat pengalaman yang banyak. Dari satu user bisa membuat banyak pengalaman. Itu. Nah, jadi si pengalaman ini juga memiliki atribut, yaitu adalah XP underscore ID, user ID, nama perusahaan, jabatan, tahun mulai, tahun selesai. Nah, di dalam pengalaman juga memiliki primary key, yaitu primary key-nya adalah XP underscore ID, dan foreign key-nya adalah user underscore ID, sama seperti yang lainnya. Lalu selanjutnya juga user juga memiliki hubungan dengan keahlian. Dan untuk relasinya adalah one to many. Jadi satu user bisa memiliki banyak keahlian.
Nah, di kalian terdapat atribut juga. Atribut ini terdiri dari skill underscore ID, user underscore ID, skill name, skill level, dan untuk dalam atributnya, primary key-nya adalah skill underscore ID, dan juga foreground key-nya adalah sama seperti yang lainnya, yaitu adalah user.id. Lalu selanjutnya, user juga memiliki hubungan dengan publikasi. Jadi si user ini, satu user bisa memiliki banyak publikasi. Nah, publikasi itu terdiri dari atribut pub underscore ID, user underscore ID, judul, deskripsi, tahun. Dan di dalam publikasi ini terdapat primary key, yaitu adalah pub underscore ID, dan juga foreground key-nya adalah user underscore ID. Lalu selanjutnya, si user memiliki hubungan juga dengan hobi. Nah, satu user ini bisa memiliki banyak hobi. Dan di dalam hobi terdapat 3 atribut, yaitu adalah hobi underscore ID, user underscore ID, dan juga hobi underscore name. Nah, di sini si hobi ini memiliki satu atribut primary key, yaitu adalah hobi underscore ID, dan juga satu atribut foreground key sama seperti yang lainnya, yaitu adalah user underscore ID. Oke, jadi seperti itu IRD yang telah saya buat. Semoga kalian semua mengerti apa yang telah saya sampaikan. Oke, jadi sini adalah sebuah normalisasi yang telah saya buat dari aplikasi berbasis web yang telah saya buat juga. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan isi dari normalisasi yang telah saya buat, saya akan memberitahu bahwa normalisasi adalah proses perorganisasian atribut dan tabel data untuk mengurangi duplikat dan ketergantungan. Normalisasi bertujuan untuk memastikan integritas data dan efisiensi penyimpanan. Nah, jadi ini adalah tabel yang telah saya buat. Nah, tabel yang telah saya buat yang ada di dalam aplikasi berbasis web itu adalah ada yang namanya user ID, ada yang namanya username, lalu di situ ada yang namanya password, ada tabel email, ada tabel biodata, pendidikan, kalian, pengalaman, publikasi, hobi, lalu ada halaman, dan navigation. Dan tabel ini akan saya normalisasikan. Dan setelah saya normalisasikan, tabel akan menjadi seperti ini. Nah, langkah pertama untuk menormalisasi yaitu adalah memecah data menjadi kolom atomik dan memastikan bahwa setiap kolom berisi satu nilai. Misal di tabel biodata, informasi seperti NIM, nama, agama, tanggal lahir, dan tempat lahir dipisahkan menjadi kolom-kolom individual. Jadi ini sudah saya pisahkan dari tabel yang sebelumnya, saya pisahkan menjadi seperti ini. Jadi ada user, di dalam user itu terdapat tabel user ID, user underscore ID, ada username, password, dan email. Dan di dalam tabel biodata itu terdapat user ID, nama, agama, tanggal lahir, dan tempat lahir. Lalu di dalam tabel pendidikan itu terdapat tabel edu underscore ID, user underscore ID, tingkat underscore ID, nama underscore pendidikan, lalu tahun underscore mulai, lalu tahun underscore selesai. Dan di dalam tabel kalian, saya telah memisahkannya menjadi seperti ini. Jadi ada skill underscore ID, ada user underscore ID, ada skill underscore name, ada skill underscore level, lalu selanjutnya ada yang namanya tabel pengalaman. Dan ini telah saya pisahkan menjadi seperti XP underscore ID, ada user underscore ID, sama ada nama underscore perusahaan, lalu ada yang namanya jabatan, lalu ada tahun underscore mulai, lalu ada tahun underscore selesai. Lalu selanjutnya juga ada publikasi. Publikasi telah saya pisahkan juga menjadi seperti ini. Jadi ada pub underscore ID, ada user underscore ID, ada judul, ada deskripsi, dan juga ada tahunnya. Lalu selanjutnya ada yang namanya hobi, sama ini telah saya pisahkan juga. Jadi ada hobi underscore ID-nya, juga ada user underscore ID-nya, sama ada hobi underscore name-nya. Lalu selanjutnya ada yang namanya page. Nah, page juga telah saya pisahkan juga, yaitu menjadi seperti ini. Jadi ada page underscore ID, jadi ada page title-nya, ada header-nya juga. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada yang namanya navigation. Jadi navigation ini telah saya pisahkan. Jadi
Di dalam navigation-nya ini kan ada biodata, pendidikan, ada pengalaman, ada keahlian, ada publikasi. Nah, di sini ID-nya itu berbeda-beda. Dan jadi ya seperti ini, jadi ada nav underscore ID, ada nav underscore name, dan juga ada page underscore ID. Lalu eh, untuk normalisasi yang kedua, di setiap kolom non-premier harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Pada tahap ini kita memisahkan data yang memiliki relasi one to many, seperti pengalaman, keahlian, dan publikasi ke tabel-tabel terpisah untuk menghindari duplikasi data. Lalu selanjutnya ada yang namanya 3NF atau normalisasi yang ketiga. Kita memastikan bahwa tidak ada ketergantungan transitif antara kolom non-premier dengan primary key. Semua atribut non-premier hanya bergantung pada primary key secara langsung. Dan tabel seperti keahlian, pendidikan, dan hobi sudah terstruktur dengan baik. Jadi di sini saya hanya menormalisasikan menjadi satu NF. Karena di 2 NF dan 3 NF itu tidak perlu. Seperti itulah yang telah saya buat, yaitu ada aplikasi berbasis web, ada ERD, ada normalisasi, dan untuk kesimpulannya adalah ERD ini memberikan gambaran visual mengenai hubungan antara entitas dan membantu dalam memahami struktur database. Dan untuk normalisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa data tersimpan secara efisien, terstruktur, dan bebas dari anomali seperti duplikasi dan inkonsistensi. Dan dengan menggunakan YARD dan normalisasi, aplikasi profil pengguna dapat dikelola dengan lebih baik, memastikan integritas data dan meminimalisir kesalahan saat pengisian atau pembaruan informasi. Jadi seperti itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.